Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka pada pelajaran bahasa Indonesia di kelas 9 ya. Alhamdulillah. Kali ini adalah pertemuan ketiga, tapi masih membahas bab 1, percobaan sederhana. Yang kita bahas adalah teks laporan percobaan. Nah, di sini kita sudah sampai pada subbab yang D. Bagaimana menyajikan teks laporan sederhana? Teks laporan percobaan disusun berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan dengan kemasan bahasa yang bermakna denotatif atau lugas. Jadi, denotatif atau lugas itu yang bermakna sebenarnya. Jadi harus lugas dalam teks laporan percobaan. Mengapa harus lugas atau tegas? Karena dengan bahasa yang jelas dan tegas, maka tidak akan menimbulkan multitafsir atau pemaknaan ganda, ya. Jadi harus denotatif atau harus lugas atau harus tegas. Kenapa? Mengapa? Nah, supaya tidak menimbulkan multitafsir. Apa itu multitafsir? Yaitu pemaknaan ganda. Nah, berikut ini langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan. Langkah-langkah itu tahap-tahap sama ya. Langkah-langkah dan tahap-tahap itu sama. Nah, bagaimana cara menyusun teks laporan percobaan? Ada 6 tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menentukan judul laporan percobaan. Judul laporan percobaan harus padat dan jelas, ya, harus padat dan jelas, karena itu judul, ya. Yang kedua, yang kita lakukan adalah menentukan permasalahan yang diuji. Nah, di sini pada tahap ini merupakan tujuan dari penelitian. Nah, permasalahan yang diuji, tujuannya untuk apa? Ya, kita membuat percobaan itu untuk apa? Mengapa percobaan ini dilakukan, kan? Untuk apa? Tujuannya supaya apa? Kan? Apa yang akan dipelajari dari percobaan ini? Itu permasalahan yang diuji, isinya adalah tujuan dari percobaan. Kemudian langkah ketiga yaitu menyusun daftar alat dan bahan. Jadi ditulis alat yang digunakan dan bahan yang digunakan itu apa saja. Disusun, dibuat daftarnya. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Karena dalam percobaan kalau alat dan bahannya tidak disertakan, tidak dituliskan dengan lengkap, maka ya percobaannya nanti akan gagal karena kurang alat atau kurang bahan. Akan berbeda hasilnya kalau alat dan bahannya ada lengkap. Nah, yang keempat, menjelaskan cara kerja percobaan yang dilakukan. Nih, di tahap ini itu isinya adalah langkah-langkah, ya, langkah-langkah yang harus dikerjakan dalam percobaan tersebut. Misalnya, pertama, siapkan gelas plastik yang masih kosong. Nah, kemudian masukkan air ke dalam tiap-tiap gelas plastik yang sudah disiapkan. Nah, itu langkah-langkahnya. Itu cara yang keempat, tahap yang keempat, ya, langkah-langkah percobaannya, gitu ya. Cara kerjanya bagaimana? Step pertama, langkah pertama harus apa, kemudian kita harus apa. Jadi harus urut ya. Kalau percobaan nggak boleh dibolak-balik. Kalau dibolak-balik nanti bisa gagal percobaannya, tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian yang kelima, mencatat hasil percobaan. Nah, di bagian hasil ini kita catat hasil percobaannya. Bagian hasil ini berisi data mentah. Jadi benar-benar maksudnya data yang diperoleh
dari percobaan yang dilakukan. Apapun hasilnya, ya ditulis di hasil percobaan ini, apapun hasilnya, gitu ya. Jadi data mentah yang diperoleh selama percobaan, apapun hasilnya, catat atau tulis di hasil percobaan. Langkah yang keenam atau tahap yang keenam yaitu menyusun simpulan dari hasil percobaan. Kesimpulan penelitian merupakan jawaban dari masalah penelitian. Tadi yang masalah, nih masalah, nah jawaban. Kan tadi ada pertanyaan, untuk apa, mengapa dilakukan, biar apa sih percobaan ini, gitu kan? Nah jawabannya ada di sini. Merupakan jawaban dari masalah penelitian. Nah, cara menyusun simpulan, bagaimana cara menyusun simpulannya? Bikinnya gimana sih simpulan itu? Nah, caranya dengan melihat hasil percobaan. Kita lihat dulu hasil percobaannya. Oh, hasilnya seperti ini percobaan. Kemudian kita kaitkan atau hubungkan dengan permasalahan yang diuji. Ya, kemudian dihubungkan. Hasilnya seperti ini, ya. Kemudian dihubungkan. Ada pengaruhnya tidak gitu? Seperti yang kita inginkan tidak dari tujuannya gitu. Dari hasil dengan tujuan yang ingin kita capai. Jadi gitu ya. Melihat hasil percobaan kemudian dikaitkan atau dihubungkan dengan permasalahan yang diuji. Nah, dari sanalah kita dapat mendapatkan simpulan dari hasil percobaan. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Nomor 1, mengapa dalam menulis teks laporan percobaan harus menggunakan bahasa yang bermakna denotatif? Tadi sudah ya, silahkan dijawab. Yang kedua, sebutkan tahap-tahap menulis teks laporan percobaan. Yang barusan ada 6. 3. Apa isi bagian hasil percobaan dalam teks laporan percobaan? Nah, isinya apa? Berupa apa? Silahkan ditulis, diisi. Yang keempat, buatlah 3 judul yang dapat dikembangkan menjadi teks laporan. Jadi kalian bikin 3 judul. Bikin 3 judul. Kalau kemarin yang ada di LKS itu contohnya judulnya faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Itu yang di LKS judulnya. Nah, kalian silahkan buat 3 judul yang dapat dikembangkan menjadi teks laporan. Yang terakhir, pertanyaan terakhir, bagaimana cara menyusun simpulan dari hasil percobaan? Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu ya. Mudah-mudahan kalian paham. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Dilarang mengcopy paste jawaban teman ya. Dilarang mengcopy paste jawaban teman. Silahkan kalian cari sendiri jawaban dengan penuh percaya diri. Kalian jawab sendiri. Kemudian diketik, kirim ke Ibu. Jangan copy paste jawaban temannya. Sekali lagi ya. Terima kasih sudah mau menyimak pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.